aplikasi yang akan kita gunakan untuk investasi adalah Pintu ya. Barangkali di antara kalian ada yang belum familiar dengan aplikasi Pintu. Aplikasi Pintu sudah terlisensi teman-teman di Indonesia dan legal ya, jadi aman untuk digunakan. Dan kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Dan pada saat proses pendaftaran, saya sarankan untuk memasukkan kode referral saya teman-teman. Kode referral saya ada di deskripsi video ini ya, atau di samping video ini. Nanti kalian masukkan aja. Dan misalnya kalian sudah terlanjur daftar aplikasi Pintu tapi lupa memasukkan kode referral saya, nggak apa-apa. Kalian buka aplikasi Pintunya, masuk ke beranda, lalu di sini kalian bisa lihat nih ada referral ya. Ini diklik, kemudian kalian bisa klik masukkan kode referral yang ada di bawah nih teman-teman. Lalu kalian masukkan seperti ini nih teman-teman. Pastikan untuk menggunakan add ya. Nanti kalian klik gunakan kode. Nah, fungsinya apa sih menggunakan kode referral saya? Kalian bisa baca di sini sendiri teman-teman. Ini official dari Pintu ya. Temanmu akan dapat hingga 5% cashback untuk setiap transaksinya. Jadi nanti ketika kalian membeli ataupun menjual kripto di aplikasi Pintu, kalian akan mendapatkan cashback sebesar 5% teman-teman. Jadi sangat menguntungkan ya, daripada tidak pakai kode referral, lebih baik pakai teman-teman. Kalau sudah punya akunnya, silahkan dibuka aplikasi Pintunya teman-teman. Di sini kita akan coba langsung aja masuk ya ke bagaimana cara untuk investasi Bitcoinnya. Pertama kalian harus deposit rupiah terlebih dahulu ya. Jadi rupiah itu yang nanti akan kita gunakan untuk membeli Bitcoin teman-teman. Caranya kita klik tombol warna biru ini nih, deposit. Dan di sini kita pilih deposit dari bank atau e-wallet. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada beberapa metode deposit yang ditawarkan oleh Pintu ya. Kita klik lihat semua teman-teman untuk menampilkan semua pilihannya. Dan di sini ada beberapa metode bank, ada BCA, BRI, kemudian ada Bank Permata, dan ada beberapa pilihan layanan pembayaran teman-teman seperti Kris, Link Aja, OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay. Kalian bebas ya mau deposit pakai apa aja. Tapi sebagai contoh di sini saya akan coba pakai Kris teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan disuruh untuk memasukkan jumlah depositnya ya. Silahkan dimasukkan teman-teman. Misalnya kalian ingin deposit 100.000 ya masukkan 100.000 ya. Dan kalau kalian ingin deposit 1 juta masukkan 1 juta dan seterusnya teman-teman. Oh ya, di sini untuk pengguna Kris, kemudian e-wallet seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay, nanti kalian akan dikenakan biaya layanan sebesar 0,7% ya. Ini akan secara otomatis dipotong dari total deposit kalian teman-teman. Sebagai contoh nih, saya misalnya deposit 212.000. Di bawahnya nih, saldo rupiah yang akan kamu terima adalah 210.504. Jadi otomatis dipotong sebesar 0,7 dari total deposit kita teman-teman. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau kalian depositnya pakai Kris, OVO, Dana, dan ShopeePay, tapi sedikit berkurang ya karena memang ada biaya layanan teman-teman. Kalau kalian ingin tanpa potongan, kalian bisa pakai BCA ya. Dan selanjutnya kita klik deposit sekarang. Lalu ini ada rinciannya, langsung aja klik sekali lagi deposit sekarang. Dan karena saya tadi pilih pakai Kris, maka di sini akan ditampilkan Krisnya. Jadi tinggal di scan dan selesai, nanti akan masuk uangnya ke akun Pintu kita teman-teman. Tapi kalau tadi kalian misalnya pilih pakai metode bank transfer ya, yang akan muncul di sini itu adalah nomor rekening dari Pintunya. Silahkan disalin, lalu silahkan ditransfer sejumlah uang seperti yang muncul di layar teman-teman. Kalau sudah, kita bisa kembali ke halaman awal aplikasi Pintunya. Nanti kalian bisa lihat sejumlah rupiah di sini nih teman-teman, total nilai aset ya. Nanti akan ada sejumlah rupiah sesuai dengan yang tadi kalian depositkan. Untuk mengetahui rinciannya, kalian bisa masuk ke spot di pojok kanan bawah ini, lalu di atas kalian klik spot dan nanti di sini akan ada sejumlah rupiah ya. Ini adalah uang atau rupiah yang baru saja kalian depositkan teman-teman, dan ini bisa kita gunakan untuk berinvestasi Bitcoin ya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke tab market teman-teman yang ada di tengah nih. Dan berikutnya kalian bisa lihat di paling atas ini ada Bitcoin ya. Ini langsung diklik aja teman-teman Bitcoinnya. Lalu kita klik tombol beli teman-teman yang warna biru yang ada di bawah. Berikutnya di sini ada estimasi harga beli yaitu 2.066.972 rupiah.
Ini adalah perkiraan nilai atau harga Bitcoin saat ini. Jadi kalau kita beli Bitcoin teman-teman akan dikenakan harga satu Bitcoinnya itu segini ya. Walaupun kita belinya mungkin 100.000, tapi kita kursnya itu akan segini teman-teman. Dan di sini kita tidak harus beli satu Bitcoin gitu ya. Tapi kita bisa beli sedikit demi sedikit mulai dari 50.000, 100.000 dan seterusnya teman-teman. Jadi tidak harus beli satu Bitcoin utuh ya. Langsung aja dimasukkan berapa rupiah yang ingin kalian gunakan untuk membeli Bitcoin teman-teman. Kalian masukkan dan kalian klik lanjutkan. Kemudian ini ada ringkasannya, harga finalnya ini, jumlah pembeliannya ini, dan seterusnya ya. Kita klik beli sekarang. Berhasil membeli BTC, kita klik OK. Dan selesai, kita akan dibawa kembali ke dompet teman-teman. Kita klik spot lagi ya. Dan ini dia, kalian bisa lihat sekarang kalian sudah memiliki sejumlah Bitcoin. Dan ini adalah nominal atau total Bitcoin yang kalian miliki ya, sebesar 0,00002 sekian Bitcoin teman-teman. Kemudian di bawahnya itu kan ada Rp49 sekian ya. Ini adalah nilainya dalam rupiah teman-teman, dan nilainya ini akan terus naik turun seiring dengan naik turunnya harga Bitcoin saat ini juga teman-teman. Jadi kalau misalnya beberapa menit kemudian harganya turun, maka nilainya dalam rupiah Bitcoin kalian itu juga otomatis akan turun ya. Begitupun sebaliknya teman-teman, misalnya Bitcoin harganya naik beberapa menit kemudian, maka nilai rupiahnya ini juga akan ikut naik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan selamat kalian berhasil membeli Bitcoin pertama kalian di aplikasi Pintu ya. Dan misalnya dalam waktu 1 minggu atau beberapa bulan kemudian Bitcoin yang kalian beli itu harganya sudah naik ya, maka nanti di sini juga rupiahnya akan ikut naik. Dan saya yakin sebagian besar dari kalian akan terpancing untuk menjualnya kembali ya, supaya mendapatkan keuntungan. Gimana cara menjual kembali Bitcoin yang sudah pernah kalian beli di aplikasi Pintu? Caranya gampang teman-teman. Buka aplikasi Pintunya dan di sini kalian wajib masuk ke spot lagi ya. Di sini nih, lalu kalian klik Bitcoinnya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat di sini ada menu beli/jual. Kita klik dan sama seperti tadi kita juga akan melihat grafik naik turunnya harga Bitcoin. Kemudian kita klik tombol jual teman-teman, karena sekarang kita ingin jual Bitcoin kita ya. Dan di sini kita tinggal masukkan aja berapa jumlah Bitcoin yang ingin kita jual teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di sini kalian ada lihat ya, ada 25%, 50%, 75% dan 100%. Ini masih banyak yang bingung nih biasanya yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Pintu ya. Maksudnya 25% itu apa? Kalau kita klik 25%, artinya kita akan memasukkan 25% dari total Bitcoin yang kita miliki teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk mempermudah kita memasukkan sekian persen Bitcoin kita ya. Kalau kita klik 50%, artinya kita akan menjual setengah dari Bitcoin yang kita miliki teman-teman. Begitupun dengan 75% ya, artinya 3/4 Bitcoin kita akan kita jual. Kalau 100% berarti semuanya teman-teman, tidak akan ada sisa ya. Sebagai contoh misalnya 100% deh. Lalu kita klik lanjutkan dan nanti akan ada ringkasannya lagi seperti ini. Lalu kalian klik jual sekarang teman-teman dan selesai. Nanti Bitcoin kalian itu akan dijual kembali menjadi rupiah. Dan nanti kalau kalian cek di tab spot di pojok kanan bawah ini, nanti kalian bisa lihat akan ada sejumlah rupiah hasil dari penjualan Bitcoin yang baru saja kalian lakukan ya. Dan Bitcoinnya akan tersisa sedikit atau sebagian. Kalau tadi yang kalian jual itu juga sebagian ya, tapi kalau kalian jualnya semua, maka Bitcoinnya akan habis teman-teman. Dan selesai. Itu dia tadi bagaimana cara untuk melakukan investasi Bitcoin di aplikasi Pintu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti dari video ini, jangan sungkan untuk menanyakannya di kolom komentar teman-teman, atau kalian bisa tanyakan di YouTube Community Profesor Clover. Di sana kalian bisa upload screenshot juga kalau kalian punya problem yang cukup spesifik ya. Tanyakan aja di sana. Dan sekian untuk video kali ini, kita berjumpa lagi di video berikutnya.